Pernahkah engkau tiba-tiba berhenti di tengah perjalanan hidupmu, lalu bertanya dalam hati dengan suara yang begitu lirih namun menggunjang batin, sebenarnya aku hidup ini untuk apa? Pertanyaan sederhana itu sering muncul pada saat-saat ketika dunia terasa begitu bising, tetapi hati kita sepi. Setiap hari kita bangun, menjalani rutinitas yang sama, bekerja sepanjang waktu, mengejar cita-cita yang kadang kita sendiri tidak mengerti maknanya, menumpuk ambisi demi uang, jabatan, pengakuan, dan cinta, namun pada akhirnya hati tetap saja terasa kosong, hampa, dan tidak menemukan tempat berpijak. Kita tertawa di hadapan manusia, tetapi saat sendiri kita merasa ada kekosongan yang tidak dapat dijelaskan dengan kata-kata. Kita berada di tengah keramaian, tetapi jiwa terasa seperti berada di sebuah ruangan sunyi yang tidak memiliki pintu keluar. Rasa jenuh datang silih berganti meski semua terlihat baik-baik saja. Dan mungkin tanpa sadar kita melupakan satu hal yang menjadi akar dari semua kebingungan itu, yaitu lupa bertanya kepada diri sendiri tentang untuk apa kita diciptakan dan apa tujuan sejati dari hidup ini menurut Tuhan yang menciptakan kita. Sebab jika tujuan hidup yang kita perjuangkan hanya sebatas dunia, maka ketika dunia mengecewakan, kita pun akan kehilangan arah, kehilangan pijakan, dan kehilangan harapan. Namun apabila tujuan hidup kita adalah Allah, maka meskipun dunia menolak kita, menghancurkan rencana kita, atau meruntuhkan segala sesuatu yang kita bangun, hati tetap akan menemukan ketenangan yang tidak bisa diberikan oleh manusia manapun. Disinilah kita perlu kembali menengok dengan jujur ke dalam hati, merenungkan apa yang sebenarnya membuat hidup kita terasa berat, dan menyadari bahwa mungkin selama ini kita menjalani kehidupan tanpa menempatkan Allah sebagai pusat dari segala langkah. Dan sebelum pembahasan semakin jauh, di momen penting ini saya ingin mengajak engkau untuk mendukung perjalanan dakwah dan renungan kehidupan ini dengan menekan tombol subscribe channel ARS Pandangan Hidup, serta meninggalkan komentar agar kita bisa terus berbagi inspirasi, memperkuat jiwa, dan berjalan bersama menuju hidup yang lebih bermakna. Sebab perjalanan spiritual bukan sekadar pemahaman, tetapi proses panjang untuk kembali mengenali siapa diri kita dan siapa Tuhan kita. Saat kita membuka Al-Quran, Allah dengan sangat jelas mengungkapkan tujuan pertama dan utama dari penciptaan manusia. Allah berfirman dalam surah Az-Zariyat ayat 56, "Dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia melainkan untuk beribadah kepadaku." Kalimat ini bukan sekadar ayat yang dibaca, tetapi fondasi dari seluruh makna kehidupan manusia. Dari ayat ini kita ditegaskan bahwa hidup bukan untuk sekadar bekerja. Hidup bukan hanya untuk mengejar dunia. Hidup bukan hanya untuk memenuhi keinginan fisik dan ambisi pribadi, melainkan untuk mengenal, mencintai, dan menyembah Allah dengan sepenuh hati. Namun, ibadah yang dimaksud bukan hanya sholat, puasa, atau ritual agama. Ibadah adalah seluruh gerak kehidupan yang dilakukan dengan kesadaran bahwa kita ini hamba. Ketika seseorang bekerja dengan niat mencari rezeki halal, itu adalah ibadah. Ketika engkau menahan amarah dan memilih untuk memaafkan, itu adalah ibadah. Ketika engkau bersabar menghadapi ujian yang menghimpit, itu juga ibadah. Bahkan senyum tulus kepada orang lain yang membutuhkan penguatan pun termasuk ibadah. Makna ibadah yang sejati bukan hanya terbatas pada ritual, tetapi hidup yang seluruhnya kembali kepada Allah. Kita makan agar tubuh kuat untuk beribadah. Kita tidur agar jiwa dan raga dapat kembali segar melanjutkan perjuangan. Kita mencintai agar merasakan indahnya kasih sayang Allah. Semuanya kembali kepada satu titik, yaitu Allah sebagai tujuan utama. Namun sayangnya, banyak manusia melupakan hakikat ini. Kita menjadi hamba dunia tetapi lupa menjadi hamba Allah. Kita rela bergadang demi pekerjaan tetapi malas bangun untuk sholat tahajud. Kita sanggup menahan lapar demi diet tetapi tidak sanggup berpuasa karena Allah. Kita bersungguh-sungguh mengejar dunia tetapi lalai dari tujuan akhir kehidupan. Dan ketika hati kembali menyadari bahwa tujuan hidup adalah ibadah, segalanya berubah. Rasa hampa lenyap, setiap detik terasa bernilai, air mata menjadi ibadah, lelah menjadi pahala,
dan hidup terasa ringan karena kita tidak lagi berjuang sendirian. Kita tidak lagi takut gagal karena yang Allah nilai bukan hasil, tetapi keikhlasan. Kita tidak lagi iri pada orang lain karena kita tahu ukuran yang Allah lihat bukan seberapa tinggi kita berdiri, tetapi seberapa rendah hati kita tunduk kepadanya. Dan betapa indahnya hidup ketika setiap langkah, ucapan, dan keputusan didasarkan pada niat karena Allah. Dunia tidak lagi mengacaukan pikiran, manusia tidak lagi menjadi pusat penilaian, dan kita pun tidak lagi terombang-ambing oleh pujian maupun cacian. Sebab yang kita cari hanyalah keridhaan Allah. Maka tanyakan pada dirimu malam ini, sudahkah engkau menjadikan Allah sebagai tujuan hidupmu? Jika belum, tidak apa-apa, belum terlambat. Allah selalu membuka pintu bagi siapapun yang ingin kembali. Mulailah dari hal kecil, sholat tepat waktu, menjaga kejujuran, menahan lisan dari menyakiti orang lain. Itulah langkah-langkah yang membawa jiwa menuju makna hidup yang sesungguhnya. Sebab hidup tanpa ibadah hanyalah gerak tanpa arah, tetapi hidup dengan ibadah adalah perjalanan menuju cinta Allah, dan di sanalah segala lelah menjadi indah, segala sedih menjadi ibadah, dan segala perjuangan menjadi jalan untuk pulang kepadanya. Tujuan hidup yang kedua menurut Al-Quran adalah menjadi khalifah di bumi, yaitu wakil Allah yang diberi amanah untuk menjaga, mengatur, menebarkan kebaikan, dan memelihara kehidupan di dunia. Ketika Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 30, "Sesungguhnya Aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi," ayat tersebut bukan hanya menceritakan kisah Nabi Adam semata, tetapi merupakan panggilan untuk seluruh manusia yang hidup hingga hari ini. Kita tidak diciptakan sekadar untuk menjalani hari-hari tanpa arah. Tidak hanya untuk bekerja, tidur, makan, dan mengulang rutinitas yang sama. Kita diciptakan dengan misi besar, misi untuk meninggalkan jejak kebaikan selama waktu yang Allah berikan kepada kita di dunia masih ada. Menjadi khalifah bukan hanya tentang kekuasaan atau jabatan tinggi, tetapi tentang tanggung jawab dan amanah yang melekat pada diri setiap manusia tanpa terkecuali. Setiap langkah yang kita ambil, setiap keputusan yang kita buat, dan setiap tindakan yang kita lakukan akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah, Tuhan yang menciptakan kita. Dan karena itulah, tugas menjadi khalifah begitu mulia sekaligus begitu berat. Amanah ini mencangkup menjaga bumi dari kerusakan, memperhatikan lingkungan, bersikap adil kepada sesama, memperjuangkan kebenaran, serta menebarkan kasih sayang dan manfaat dimanapun kita berada. Kita adalah penjaga kehidupan, bukan perusaknya. Kita adalah pembawa cahaya, bukan penyebar keburukan. Namun realitas hari ini menunjukkan betapa banyak manusia melupakan tugas sucinya. Atas nama kemajuan, kita merusak alam. Atas nama keuntungan, manusia menipu dan merampas hak orang lain. Atas nama kebebasan, sebagian manusia berbuat zalim, melukai hati sesama dan merusak tatanan kehidupan. Padahal, semua yang kita lakukan akan kembali kepada kita sebagai hisab di hari yang tidak ada seorang pun dapat mengelak darinya. Sebagai khalifah, tanggung jawab kita bukan hanya mencari nafkah, tetapi memastikan bahwa setiap nafkah yang kita dapatkan berasal dari yang halal dan memberikan manfaat bagi keluarga, masyarakat, dan lingkungan. Khalifah sejati bukan yang banyak berkuasa, tetapi yang paling bertanggung jawab. Dan seseorang tidak perlu menjadi pemimpin negara untuk menjadi khalifah. Engkau bisa menjadi khalifah dalam lingkup kecil, keluarga, dengan menjaga amanah nafkah, mendidik anak dengan nilai-nilai kebenaran, serta menjaga istri atau suami dengan kasih sayang dan penuh pengertian. Engkau bisa menjadi khalifah di lingkungan kerja, dengan berbuat jujur meski orang lain berdusta, bekerja keras meski tidak ada yang melihat, dan menebarkan energi positif meski lingkungan penuh tekanan. Bahkan, engkau bisa menjadi khalifah dalam pertemananmu, menjadi seseorang yang menenangkan hati yang gelisah, mendamaikan yang bertikai, dan mengarahkan teman-temanmu menuju kebaikan. Tugas kekhalifahan tidak pernah kecil, karena setiap tindakan baik sekecil apapun bisa menjadi amal jariah yang tidak terputus. Bayangkan, jika semua manusia sadar bahwa dirinya adalah khalifah, tidak akan ada lagi yang merusak alam dengan membuang sampah sembarangan karena ia sadar bumi ini adalah titipan. Tidak akan ada lagi yang saling menipu, karena ia tahu Allah Maha Melihat. Tidak akan ada lagi yang menyakiti, karena ia menyadari bahwa setiap manusia adalah ciptaan Allah yang harus dihormati. Dunia akan menjadi tempat yang damai dan penuh cahaya.
Menjadi khalifah berarti berlomba dalam kebaikan, bukan berlomba dalam kesombongan. Bukan tentang siapa yang lebih terkenal, tetapi siapa yang lebih bermanfaat. Bukan tentang siapa yang paling banyak berbicara, tetapi siapa yang paling banyak berbuat. Orang yang menjadi khalifah sejati tidak sibuk mencari pengakuan manusia, karena ia tahu pengakuan manusia hanyalah sementara. Ia sibuk menjalankan amanah karena ia sadar penilaian Allah adalah yang abadi. Dan untuk bisa menjalankan tugas besar ini, kita harus lebih dulu menjadi hamba. Hamba yang tunduk kepada Allah, hamba yang patuh pada perintahnya, dan hamba yang menjauhi larangannya. Sebab hanya hati yang tunduk yang bisa memimpin dengan ketulisan. Hanya hati yang bersih yang mampu menebarkan kebaikan tanpa pamrih. Jangan anggap kecil peranmu, sebab apapun yang kau lakukan hari ini, jika diniatkan untuk kebaikan, itu adalah bagian dari tugas kekhalifaanmu. Engkau yang menafkahi keluargamu dengan bersih, engkau yang menanam satu pohon untuk menjaga bumi, engkau yang menenangkan hati orang lain ketika ia berputus asa, semuanya sedang menjalankan tugas yang mulia ini. Bahkan ketika engkau sedang berusaha memperbaiki dirimu sendiri, itu pun adalah bagian dari menjaga keseimbangan antara langit dan bumi. Menjadi khalifah bukan berarti sempurna. Tidak ada manusia yang luput dari kesalahan. Ada kalanya kita jatuh, tersandung, sedih, atau kecewa. Tetapi tugas ini menuntut kita untuk terus bangkit, terus berusaha, terus memperbaiki diri. Sebab setiap kebaikan sekecil apapun akan dicatat oleh Allah sebagai cahaya yang akan menerangi perjalanan kita kelak di akhirat. Dan di hari ketika semua manusia saling mencari-cari amal untuk menyelamatkan diri, kebaikan kecil yang kau lakukan dengan tulus bisa menjadi penyelamatmu. Maka mulai hari ini, lihatlah hidupmu dengan cara yang berbeda. Engkau bukan sekedar manusia biasa yang hidup tanpa tujuan. Engkau adalah khalifah, utusan Allah di bumi yang membawa misi suci, menebarkan kebaikan, menegakkan keadilan, menjaga kehidupan, dan memperkuat dunia dengan amalmu. Jangan biarkan dunia mengubah jati dirimu. Jangan biarkan kerasnya kehidupan merusak hatimu. Biarkan imanmu yang mengubah dunia sekitarmu, karena dari situlah perubahan besar dimulai. Selama masih hidup, tugasmu belum selesai. Amanah ini masih melekat pada dirimu, dan setiap nafas adalah kesempatan untuk menjalankannya dengan lebih baik daripada hari sebelumnya. Tujuan hidup yang ketiga menurut Al-Quran adalah menyadari bahwa hidup di dunia ini adalah tempat ujian, tempat pembuktian kualitas iman, dan tempat membersihkan jiwa dari segala kotoran duniawi yang dapat memalingkan manusia dari Tuhannya. Allah berfirman dalam surah Al-Mulk ayat 2, yang menciptakan mati dan hidup untuk menguji kamu, siapa di antara kamu yang paling baik amalnya. Ayat ini bukan sekadar pengingat, tetapi kunci besar untuk memahami mengapa hidup kita penuh dengan lika-liku, mengapa ada tangis di balik senyum, mengapa ada luka di balik harapan, dan mengapa terkadang hidup ini terasa begitu berat meskipun kita sudah berusaha dengan sekuat tenaga. Saat seseorang diuji, sering muncul pertanyaan dari dalam hati, "Ya Allah, mengapa hidupku begini? Mengapa sulit sekali? Mengapa harus aku yang merasakan ini?" Padahal jawaban dari semua itu sudah Allah jelaskan dengan sangat lembut, karena hidup memang diciptakan sebagai ujian. Orang yang diuji bukan berarti dibenci oleh Allah. Justru, ujian adalah tanda bahwa Allah tengah memperhatikan kita, membentuk kita, mengangkat derajat kita, serta menghapus dosa-dosa yang selama ini mungkin kita sendiri tidak menyadarinya. Seperti emas yang dimurnikan dengan api, begitu pula hati manusia dibersihkan melalui cobaan. Ujian dalam bentuk kesedihan, kehilangan, sakit, kemiskinan, fitnah, bahkan kegagalan berkali-kali bukanlah hukuman, tetapi proses penyucian agar jiwa kita lebih layak mendekat kepada Allah. Tanpa ujian, manusia seringkali lupa arah. Tanpa ujian, manusia merasa tidak membutuhkan Allah. Tanpa ujian, hati menjadi keras, sombong, dan mudah terpesona oleh dunia yang fana. Ujian adalah cermin bagi jiwa kita. Ia menunjukkan seberapa kuat kesabaran kita, seberapa ikhlas hati kita, dan seberapa dalam tawakal kita kepada Allah. Ketika seseorang sedang diuji, saat itulah tampak siapa dirinya yang sebenarnya. Apakah ia tetap sabar walau hatinya sakit? Apakah ia tetap percaya kepada Allah meski jalannya terasa gelap? Atau apakah ia justru runtuh, menyalahkan takdir, dan melupakan tujuan hidupnya? Setiap air mata yang menetes karena kesedihan, setiap rasa sakit yang menghimpit dada, setiap malam yang dilalui dengan doa yang penuh harap, semuanya tidak pernah sia-sia di sisi Allah. Allah mencatat semuanya, bahkan detik ketika hatimu remuk pun tidak pernah luput dari perhatiannya.
Kadang manusia menangis karena merasa hidup terlalu berat, tetapi sesungguhnya Allah sedang menguatkanmu. Kadang seseorang kehilangan sesuatu yang ia cintai, tetapi Allah ingin menggantikannya dengan sesuatu yang lebih baik. Kadang rencana kita hancur di depan mata, padahal Allah sedang menyiapkan jalan baru yang jauh lebih indah. Orang-orang bijak memahami bahwa ujian adalah cara Allah mendekatkan mereka kepadanya. Ketika hati sedang rapuh, ketika dunia terasa asing, ketika manusia menjauh, saat itulah Allah berada paling dekat. Ujian mengikis kesombongan, mematahkan ego dan mengingatkan manusia bahwa dirinya hanyalah hamba dan tidak ada kehormatan yang lebih tinggi daripada menjadi hamba Allah yang tunduk sepenuhnya kepadanya. Lihatlah kehidupan para nabi yang mulia. Tidak ada satupun dari mereka yang hidup tanpa ujian. Nabi Ayub diuji dengan sakit bertahun-tahun hingga tubuhnya lemah, tetapi imannya tetap utuh. Nabi Yusuf diuji dengan fitnah, dijebloskan ke penjara, dikhianati oleh saudara-saudaranya, tetapi hatinya tetap bergantung kepada Allah. Nabi Ibrahim diuji dengan perintah yang begitu berat, yaitu mengorbankan anak yang paling ia cintai. Bahkan Rasulullah Muhammad, manusia paling mulia, diuji dengan kehilangan orang-orang terdekatnya, difitnah, dilempari batu, diasingkan, dan ditolak oleh kaumnya. Mereka semua melewati ujian bukan karena Allah membenci mereka, tetapi karena Allah ingin meninggikan derajat mereka. Jika para nabi saja diuji, bagaimana mungkin kita berharap hidup tanpa cobaan? Namun ujian yang Allah berikan kepada kita tidak pernah melampaui batas kemampuan kita. Allah Maha tahu seberapa kuat hati kita, seberapa besar potensi kita, dan seberapa siap jiwa kita untuk tumbuh menjadi lebih baik. Ketika seseorang berada di titik terendah, seringkali ia mengira Allah menjauhinya. Padahal bisa jadi, di titik itulah Allah paling dekat, menunggu seseorang itu bersujud dan berkata, "Ya Allah, aku kembali kepadamu." Dan ketika kalimat itu keluar dari hati yang hancur, saat itulah kemenangan sejati dimulai. Ujian mengajarkan manusia tentang sabar, ikhlas, dan tawakal. Sabar bukan berarti tidak boleh menangis, tetapi tetap percaya kepada Allah meski hati menangis. Ikhlas bukan berarti tidak merasa sakit, tetapi menerima bahwa apapun yang Allah tentukan pasti yang terbaik. Tawakal bukan berarti berhenti berusaha, tetapi menyerahkan hasil sepenuhnya kepada Allah setelah melakukan yang terbaik. Hidup tanpa ujian hanyalah hidup yang kosong dan tidak memberikan pertumbuhan spiritual. Dengan ujian, manusia belajar arti syukur. Tanpa rasa sakit, manusia tidak akan tahu nikmatnya kesembuhan. Tanpa kegagalan, manusia tidak akan tahu bagaimana rasanya berhasil. Tanpa kehilangan, manusia tidak akan tahu bagaimana mensyukuri apa yang ia miliki. Begitulah Allah mendidik hati manusia sedikit demi sedikit hingga menjadi jiwa yang kuat, lembut, dan berserah sepenuhnya kepadanya. Dan pada akhirnya, tujuan dari ujian ini bukan untuk membuatmu menderita, tetapi agar engkau mendekat kepada Allah. Kebahagiaan sejati bukan ketika hidup tanpa masalah, tetapi ketika hati tetap tenang meski berada di tengah badai. Itulah tanda cinta Allah yang paling dalam kepada hambanya. Jika hari ini engkau sedang diuji, ketahuilah bahwa engkau sedang disucikan, sedang diperhatikan, sedang dipersiapkan untuk sesuatu yang lebih baik. Jangan menyerah, jangan berhenti. Allah bersamamu di setiap langkah yang terasa berat, di setiap malam yang penuh air mata, dan di setiap doa yang engkau panjatkan meski engkau sendiri merasa lelah. Ujian adalah bukti bahwa Allah ingin engkau kembali kepadanya dengan hati yang lebih bersih, lebih kuat, dan lebih dekat daripada sebelumnya. Tujuan hidup yang keempat dan kelima menurut Al-Quran adalah mengenal diri agar mengenal Allah, serta menebarkan manfaat dan kasih sayang kepada seluruh makhluk sebagai wujud dari rahmat Allah yang diturunkan melalui manusia. Dua tujuan ini saling berkaitan erat, seperti dua sayap yang membuat kehidupan seorang hamba terbang menuju kedekatan dengan Tuhannya. Rasulullah Muhammad bersabda, "Barang siapa mengenal dirinya, maka ia mengenal Tuhannya." Kalimat ini bukan sekedar petuah indah, tetapi pintu besar yang mengantar manusia menuju pemahaman mendalam tentang makna kehidupan. Banyak manusia sibuk mencari Allah di luar dirinya, berkeliling dunia untuk menemukan kedamaian, tetapi lupa bahwa Allah telah menanamkan tanda-tanda kebesarannya di dalam jiwa manusia itu sendiri. Dalam surah Fussilat ayat 53, Allah berfirman, "Kami akan memperlihatkan kepada mereka tanda-tanda kami di segenap penjuru dan pada diri mereka sendiri, sehingga jelas bagi mereka bahwa Al-Quran itu benar." Ayat ini menegaskan bahwa perjalanan spiritual yang sejati bukan hanya perjalanan keluar, tetapi perjalanan ke dalam. Perjalanan untuk menyelami hati paling dalam, tempat fitrah asli manusia bersemayam.
Mengenal diri berarti memahami kelemahan, keterbatasan, dan kebutuhan seorang hamba akan pertolongan Allah. Ketika manusia mengenal dirinya dengan jujur, ia akan menyadari bahwa ia tidak kuat tanpa kekuatan Allah, tidak mampu tanpa pertolongannya, dan tidak memiliki apa-apa selain apa yang Allah titipkan kepadanya. Dari kesadaran ini lahir kerendahan hati yang lembut, yang membuat manusia mudah bersyukur, sabar, dan pasrah. Namun banyak manusia tersesat bukan karena tidak tahu arah, tetapi karena lupa siapa dirinya. Mereka sibuk mempertahankan harga diri, mengejar pujian, membangun nama besar, tetapi lupa membangun hati yang bersih. Mereka mencari kebahagiaan di luar, padahal sumber kebahagiaan ada di dalam, yaitu ketika manusia kembali kepada fitrah dan memurnikan niat hidupnya hanya untuk Allah. Ketika engkau mengenal dirimu, engkau akan tahu bahwa seringkali sumber kegelisahanmu bukan karena hidup terlalu berat, tetapi karena hatimu masih terlalu bergantung pada dunia. Engkau akan sadar bahwa rasa kecewa hadir bukan karena manusia jahat, tetapi karena engkau berharap terlalu besar kepada manusia, bukan kepada Allah. Dengan mengenal diri, engkau akan menemukan arah baru. Jalan pulang yang selama ini mungkin engkau tarik dengan mata dunia, padahal hanya bisa ditemukan dengan mata hati. Dan dari hati yang mengenal dirinya dengan baik, lahirlah kesadaran bahwa hidup bukan hanya tentang diri sendiri, tetapi tentang memberi manfaat dan menebarkan kasih sayang. Allah berfirman dalam surah Al-Anbiya ayat 107, "Dan tidaklah kami mengutus engkau, Muhammad, melainkan sebagai rahmat bagi seluruh alam." Rahmat itu bukan hanya untuk manusia, tetapi juga untuk hewan, tumbuhan, bumi, dan alam semesta. Rahmat itu bukan hanya dalam bentuk materi, tetapi juga dalam bentuk akhlak, empati, doa, kelembutan, dan kebaikan yang engkau tanam dalam kehidupan orang lain. Ketika hati seseorang dipenuhi cahaya Allah, buahnya adalah kasih sayang yang luas. Ia tidak akan tega menyakiti, tidak mudah membenci, dan tidak ringan melukai. Ia melihat setiap manusia sebagai makhluk Allah yang memiliki luka, cerita, dan perjalanan hidup yang tidak ia ketahui. Memberi manfaat tidak harus selalu dengan hal besar. Kadang satu senyum tulus mampu menghidupkan semangat seseorang yang hampir putus asa. Kadang satu kalimat lembut mampu menyelamatkan seseorang dari kegelapan. Kadang satu duha yang lirih yang tidak ada seorang pun mendengarnya mampu mengubah hidup seseorang yang bahkan engkau tidak kenal. Begitulah cara Allah menilai amal, bukan dari besarnya di mata manusia, tetapi keikhlasan yang tersembunyi di baliknya. Rasulullah bersabda, sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi orang lain. Maka hidupmu akan berarti selama engkau memberi arti untuk hidup orang lain. Dunia akan menjadi tempat yang lebih lembut jika setiap manusia sadar bahwa mereka diciptakan untuk memberi, bukan hanya menerima. Untuk mencintai, bukan membenci. Untuk memperbaiki, bukan merusak. Pada puncaknya, seluruh perjalanan hidup ini berbuara pada satu tujuan terakhir, kembali kepada Allah. Hidup ini adalah perjalanan pulang. Dari Allah kita datang, dan kepada Allah kita akan kembali. Semua yang kita cintai, semua yang kita kumpulkan, semua yang kita kejar, semuanya akan kita tinggalkan pada akhirnya. Yang akan menemani kita hanyalah iman, amal, dan hati yang bersih. Allah mengingatkan dalam surah Al-Baqarah ayat 156, "Sesungguhnya kami milik Allah, dan kepadanya kami akan kembali." Kematian bukan akhir, tetapi awal dari kehidupan yang sebenarnya. Orangnya bijak mempersiapkan kepulangannya sebelum ia dipanggil tanpa pemberitahuan. Dan Allah berfirman dalam surah Asy-Syu'ara ayat 88 dan 89, "Pada hari itu tidak berguna lagi harta dan anak-anak, kecuali orang yang datang kepada Allah dengan hati yang bersih." Maka hidup ini bukan tentang mengumpulkan banyak hal, tetapi tentang membersihkan hati. Hati yang bersih hanya dimiliki oleh mereka yang sepanjang hidupnya berusaha dekat kepada Allah, yang sabar dalam ujian, yang tulus dalam berbuat, yang memaafkan meski disakiti, yang tetap bersyukur meski kehilangan. Maka pada akhir video ini, marilah kita tundukkan hati, menengadahkan tangan, dan memohon kepada Allah dengan penuh kerendahan jiwa. Ya Allah, Tuhan yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, Engkau yang membolak-balikan hati manusia, lembutkanlah hati kami agar mudah menerima kebenaran dan mudah mencintai jalan-Mu. Ampunilah dosa-dosa kami, dosa orang tua kami, dosa keluarga kami, dan dosa seluruh kaum muslimin yang telah mendahului kami. Ya Allah, jika selama ini kami terlalu sibuk mengejar dunia hingga melupakan diri kami sendiri, maafkanlah kami. Jika hati kami menjadi keras karena ambisi, lembutkanlah dengan cahaya-Mu. Jika langkah kami menjauh dari-Mu, tariklah kami kembali dengan kasih-Mu yang luas. Ya Allah, jadikan hidup kami penuh makna.
Jadikan setiap nafas kami sebagai ibadah, setiap langkah kami sebagai manfaat, setiap ucapan kami sebagai kebaikan, dan setiap pujian kami sebagai jalan untuk semakin mengenal-Mu. Lambangkan rizki kami, kuatkan iman kami, berkahi usia kami, lindungi keluarga kami, dan wafatkan kami dalam keadaan husnul khotimah. Ketika tiba saatnya kami kembali kepadamu, jadikanlah kami termasuk hamba yang Engkau ridhoi kepadanya, dan ia ridho kepadamu. Ya Allah, jangan biarkan hidup kami berlalu tanpa meninggalkan kebaikan. Jangan biarkan hati kami kosong dari cahaya-Mu. Jangan biarkan langkah kami tersesat dari jalan yang Engkau cintai. Satukan hati kami dalam kebaikan, kuatkan kami dalam kesabaran, dan tutup hidup kami dengan kalimat La ilaha illallah. Akhir kata, terima kasih untuk setiap hati yang telah menonton, merenung dan menemani perjalanan makna ini. Semoga Allah membalas kebaikanmu dengan limpahan pahala dan ketenangan jiwa. Jangan lupa untuk mensubscribe channel ARS Mandangan Hidup. Tinggalkan komentar penuh kebaikan dan bagikan video ini agar lebih banyak hati yang tersentuh dan lebih banyak jiwa yang kembali kepada Tuhannya. Semoga hidupmu diberkahi, langkahmu dimudahkan, dan hatimu selalu dijaga oleh Allah yang Maha Menjaga.